Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas bagaimana diskusi saya dengan Nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Tetapi itulah dasar muka tembok ya kawan-kawannya. Tadi saya di WA-nya lagi, dia bilang dia mau berdebat sama si Fatima Satkia. Saya bilang dia tidak mau lagi saya saya sonding-sonding dari atau saya saya ajak gitu berdiskusi antara Islam dengan Kristen. Fatimanya nggak mau gara-gara kasus dengan si Umi Rifa ya yang kemarin. Jadi kalau kau mau hubungi sendiri. Lantas dia mengatakan bahwa mengapa pendebat Kristen hanya abang saja dengan si Utiwati Mena lagi yang berani debat. Yang lain sudah nyungsep katanya. Loh, si Luga kan ada. Aderion kan ada dan lain-lainnya. Ya kalau kalian fair, ya dalam artian begini loh, fair ya. Ya seperti Kristen lah kalian. Kalau Kristen kan ibaratnya kalau berdebat ya berdebatlah. Tidak ada istilah nanti tuntut menuntut ya kan. Tuduh menuduh, baru persekusi. Nggak usah gitu. Pasti banyak orang Kristen mau berdebat ya. Ya orang Kristen kenapa kalian banyak berdebat? Karena jawabnya sederhana, orang Kristen kan tidak mau lapor-melapor. Ya, ya debat begitu saja ya. Jadi kalian tidak takut berdebat sama orang Kristen ya. Orang Kristen slow saja. Kalau kalian salah-salah lapor salah-salah. Ya kan? Oke kawan-kawan, sekarang kita dengar dulu ulasannya sebagai berikut ya dengan Nandar Bili-Bili Bolo-Bolo. Ini ketika saya mulai membukakan hadis Bukhari nomor 3. Lihat wajah Nandar, dia terkejut. Ya, dia kira tadi dia mau bisa menjelaskan hadis ini. Ternyata dia nggak bisa menjelaskannya kawan-kawannya. Maka dia berusaha nanti lari ke Gracia Velo lah, ke Hantu Belau lah, macam lah. Oke, saya lanjutkan ya. Yesus sudah selesai Injilnya. Hari penghakiman nanti dia tidak datang lagi sebagai Yesus yang di bumi itu. Karena daging tidak ada lagi. Sementara Nabi Isa masih yang itu-itu juga yang akan datang. Silakan Nandar. Oke, Bang, jangan ditutup dulu Bang ya. Aku pengen tahu nih ke atasnya bacaannya dari Abang dari atas nih, yang hadisnya ini dari atas. Lihat, Nandar berusaha untuk meyakinkan saya. Dia mau meneliti dulu hadis itu doif atau sahih, ya kan? Mana ada sahih Bukhari doif, ya? Maka dia minta ke atas, karena dia bilang dulu dia ahli hadis ya. Kita lanjutkan. Oke ya. Terus coba Abang baca nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ini mana dari mana ibu kaum ini? Ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang pada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, mimpi. Nah, kawan-kawannya, ternyata Nabi Muhammad pertama sekali itu mendapat mimpi dalam tidur ya kawan-kawannya, bukan keadaan sesungguhnya. Itulah saya jelaskan. Ya, mimpi datangnya permulaan. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Mimpi. Kemudian mimpi ini kenapa? Tanya dulu, harus dijelaskan ini. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Nah, setelah mendapat mimpi itu, Nabi di sini memiliki sifat atau mulai mencintai menyendiri. Ya, kita nggak tahu kenapa menyendiri. Ya mungkin banyak alasan ya. Lanjut. Menyendiri orang itu berarti ada kelainan. Lalu beliau meminta gua Hiro dan bertahanuj. Ya, di situ memilih gua Hiro ya untuk melakukan ibadah. Ya, ibadahnya nanti apa kita belum tahu. Lanjut ya. Itu ibadah di malam hari. Ibadah apa ini? Agama belum ada saat itu. Nah, inilah saya katakan hadis aja mengatakan sebuah ibadah di situ. Kalau merujuk kepada fakta sejarah bahwa kaum Quraisy atau orang yang ada di Mekah itu zaman dahulu itu, pas Nabi belum jadi Nabi ya, itu menyembah berhala kawan. Pertanyaannya, ibadah apa yang dilakukan Nabi Muhammad pada saat itu sebelum menjadi Nabi? Ya kan? Artinya Nabi melakukan sebuah ritual, pergi menyendiri ke Gua Hiro. Ada dua kemungkinan. Pertama, Nabi ketika menikahi Khadijah itu belum Islam, tapi Nasrani. Apa buktinya? Di situ nanti dijelaskan pamannya beragama Nasrani.
Apakah melakukan kegiatan atau ibadah Nasrani? Kita juga nggak tahu. Tidak bisa cocokmologi ya. Intinya ada sebuah ritual atau kegiatan ibadah, tetapi bukan agama Islam. Karena agama Islam belum ada saat itu, kawan. Yang ada saat itu masih adalah penyembah berhala, ya. Itu yang terjadi di Jazirah Arab, dan juga sudah ada agama kalau dikatakan Yahudi dan Nasrani yang tinggal kita lihat nanti faktanya yang mana yang sebenarnya dituju. Lanjut. Agama Islam belum lahir dan Nabi belum menjadi pemilik ibadah. Maka ini perlu ditanyakan, ibadah apa yang dilakukan di malam hari? Nabi belum jadi nabi. Dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Ya, artinya ini dilakukan berulang-ulang, dan waktu itu belum ada agama Islam, belum ada 2 kalimat syahadat atas nama Isa. Lantas ibadah agama apa kita nggak tahu. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Al-Haq itu surah itu ya. Tahu dia enggak? Al-Haq itu surah ya, surah Al-Haq. Jadi disitulah di Gua Hiro, malaikat untuk pertama sekali memintakan kepada Nabi Muhammad untuk bacalah, katanya. Itu kok nggak salah ada 5 ayat aja ya. Al-Haq ya, tar. Kalau nggak salah surah 95 atau 96. Cari dulu ya, sabar ya kawan-kawannya. Nah ini kawan-kawan, Al-Alaq ya, Al-Alaq itu surah 96 ya. Nah, di dalam pertemuan itu maka Nabi bertemu, katanya tidak tahu siapa yang ditemui Nabi awalnya kan. Baru lama-lama baru nanti tahu siapa. Ya kita lanjutkan dulu ya kawan-kawan ya, sambil saya cari yang dibilang tadi. Nabi bisa baca atau enggak ya? Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sampai kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Apa gunanya malaikat memeluk Nabi? Ini yang pertanyaan lagi. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Sudah dibilang tak bisa baca, goblok juga nanti malaikatnya ini. Entah malaikat kenapa. Kalau malaikat Tuhan langsung tahu bisa baca apa enggak, diginikannya aja langsung bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Setauku manusia diciptakan dari tanah, kok dari segumpal darah ya. Nabi SAW kembali pada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti, panjang kali harus kebaca Nandar. Kalau yang baca lanjut lah. Sebentar lagi. Oke, aku baca ya. Yang baca ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid, seraya berkata, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau berkata, Lalu beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asyad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa Jahiliyah. Ia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, lihat wajah Sinandar ya kawan-kawan ya. Wajahnya itu sudah wajah pasrah ya kan. Terkejut dia mendapati bahwa Waraqah yang menulis Injil itu ya. Lihat wajahnya. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia bilangnya. Artinya Waraqah itu mendapat hak paten dari Allah untuk menuliskan ini semua. Ya, stop. Ini di biru yang nah sampai itu biru Bang. Ya. Nah, itu birunya hilang. Birunya Bang, tetap Bang. Kalau biru aku harus gini. Kalau aku melihat gambar kau jadi hitam dia. Oh gitu ya, udah lepas aja nggak apa-apa. Lepas aja teman-teman. Oke, aku jawab ya. Ini adalah namanya hadis. Ini hadisnya sahih. Kalau sahih, aku bilang sahih Bang. Kalau abang multi
hadis-hadis yang abal-abal, yang nggak ngerti perawinya. Kalau ini hadis sahih. Nah, perhatikan kawan-kawan. Dia sudah mengakui bahwa hadis ini sahih. Tetapi lihat bagaimana licinnya bibir Sinandar. Dia mau lepas dari kenyataannya. Lucu kali kawan. Kalian saksikan ya. Nah, yang berbicara demikian itu adalah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nah, dia bilang itu yang berbicara adalah Khadijah. Padahal jelas-jelas di situ yang benar adalah perawinya itu adalah Aisyah, bukan Khadijah. Ya, Aisyah. Kalau kalian buka hadis itu, dia kan urutan-urutannya kan dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri ya. Jadi sebenarnya yang dimulai itu dari yang paling kanan atau paling akhir ya. Urutannya di sini ada 6. Aisyah, Urwah bin Az-Zubair, Ibnu Syihab, Ukail, Al-Laits, Yahya bin Bukair. Ini gini kawan. Bentar ya, aku pindahkan dulu ke sini. Bagi siapa yang belum tahu ya, ini dari kanan kawan. Dimulai dari Aisyah, baru Urwah bin Zubair, artinya Aisyah bercerita kepada Urwah bin Az-Zubair. Baru Az-Zubair Ibnu Syihab, Ukail, baru ini Al-Laits, baru yang terakhir Yahya bin Bukair. Ini yang terakhir ya, menyampaikan kepada Bukhari atau buku ini ya. Nah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata ya kan. Nah, ini berkata permula wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi benar dalam tidur ya. Inilah ucapan dari Aisyah ini semuanya kawan-kawannya. Aisyah menceritakan kembali. Nah, lucunya kenapa perawinya di sini bukan Khadijah? Kata Sinandar kan ini ceritanya Khadijah. Kalau ini ceritanya Khadijah, maka di Aisyah ini setelah Aisyah harusnya ada lagi yang ketujuh Khadijah. Tetapi ini tidak berhenti sampai di situ aja, sampai Aisyah. Paham ya kalian kawan-kawannya? Ini saya besarkan dia dari gini. Yang pertama Aisyah bercerita kepada Urwah bin Az-Zubair. Dia Urwah berbicara kepada Ibnu berbicara ke Qail berbicara kepada Al berbicara kepada Yahya bin Bukair. Gitu urutannya. Nah, isi ceritanya ini. Nah, ya kan? Kemudian beliau menemukan Khadijah ya. Kita lanjutkan, si Nandar dengan si Rifa sama saja. Mereka hanya ingin menghindari ini. Waraka bin Naufal ini menulis buku dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Kita lanjutkan lagi apa kata Sinandar ya, kita lihat. Memang hebat mereka ini kalau untuk melari-larikan kawan. Tetapi ya saya kan konsentrasi berbicara itu. Saya bilang tidak bisa, kamu harus kembali. Akhirnya dia, ya kita lihat apa yang terjadi. Ketika Nabi Muhammad SAW menggenapi nubuatan kitab Yeshayahu, Ferek, Ashrif. Nah, apa urusannya kitab Yesaya? Lihat kawan-kawan ya. Dia ditanya mengenai hadis ini, lari ke Yesaya. Inilah triknya dia untuk melarikan diri kawan. Dan ini sudah dibiasakan oleh pendebat muslim. Mereka kalau sudah kepepet tidak bisa menjawab, pasti melarikan diri kalau nggak ke Bible. Bukan kalau nggak, pasti ke Bible. Sehingga apa yang mau dibicarakan nggak sampai kawan. Lihat ya. Misfar Stayim Washar. Apa? Yesaya. Nggak ada gunanya. Sebentar, nggak ada gunanya kau bilang Al-Quran ini, bahas aja ini. Oke, aku lagi membahas ini. Ini adalah Khadijah radhiyallahu anhu berbicara tentang penggenapan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat ke-12. Nah, pintar sekali dia mengarang kawan. Dia bilang Khadijah sedang berbicara tentang penggenapan Yesaya 29 ayat 12. Yang kemarin pernah kita bahas itu ya, dari siapa namanya itu ya, nenek tua itu, nenek sihir itu, siapa namanya itu, lupa aku. Yang pernah membahas suka hati senak perutnya itu ya. Nah, disinilah lucunya mereka. Jelas-jelas di hadis itu tidak ada dikatakan Khadijah berbicara penggenapan Yesaya 29 ayat 12. Mereka karang sendiri untuk melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang menulis kitab Injil itu Waraka bin Naufal. Ini lihat lanjutnya kawan-kawan. Dia tetap ngotot ingin lari. Di mana Nabi Ngarang, jangan ngarang. Tidak ada di situ Yesaya dikatakan. Tolong jangan ngarang, tolak.
Tapi kau ingatkan aku, kalau tidak sesuai kau bilang bisa ditegur. Tidak ada Yesaya di situ, mana Yesaya? Tunjukkan. Bentar Bang, aku kan belum selesai. Abang hormati dulu. Nah, kau menambah-nambahin Nandar. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Tidak ada dibuat di situ Yesaya penggenapan, tidak ada. Dan kau bilang ini Khadijah yang berbicara. Ya, wajah si Nandar sudah kelihatan jadi wajah-wajah terdesak, wajah-wajah tertekan. Ya kawan-kawannya, karena saya tidak terima apa argumennya. Dia sangat tertekan, kelihatan sekali. Tidak. Ini adalah Nabi selalu yang berbicara, Aisyah di sini yang berbicara. Jangan kau bilang Khadijah, Aisyah yang bercerita. Kau salahkan, mau siapa salahkan? Silakan. Aku sebentar, aku berbicara dalam perspektif Islam. Oke, aku tadi sudah menyampaikan. Nah, lucunya si Nandar bilang, aku berbicara dalam perspektif Islam. Apakah di dalam Islam dikenal kitab Yesaya? Nihi-nihi. Allah SWT sudah berfirman, hanya ada 4 kitab. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Yesaya di manalah posisinya di dalam 4 kitab ini? Gak ada. Atau dia harus merubah dulu Al-Quran dengan menuliskan kitab Yesaya. Ya. Dan itu bukan asumsi, tetapi itulah yang dikatakan Al-Quran. Allah SWT hanya mengenal 4 kitab itu. Kitab lain nggak dikenal Allah. Ya, jadi dia ngomong ini asal sembarangan saja. Lanjut. Kiranya teman ada yang terlawat ya. Ini hadis, coba ke atas tadi itu. Nah, kayak apa-apa. Jadi ini hadis. Apa ngerti hadis sekarang? Ngerti matan enggak? Nah, dia mulai menggugah pikiran kita dengan bertanya, abang ngerti hadis enggak? Sudah saya katakan, kalau kalian bilang ngerti, maka beban pembuktian kalian ikut tanggung. Tapi kalau kita tidak katakan tidak ngerti, maka beban pembuktian dari dia. Ingat ya, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ya, jadi bebannya itu ada di pundak si Nandar. Saya nggak mau terima itu ya, tidak mau ikutan menanggung beban yang di pundak si Nandar. Kecuali bicara Bible itu harus memang saya pikul. Itulah beban saya, kuk atau pikul salib itu ya. Nah, kita lihat si Nandar tetap berusaha mau lari ya. Ngerti mauquf atau tidak, ngerti perawi pertama, perawi terakhir ngerti enggak. Nah ini yang menceritakan Aisyah. Sebentar Nandar, kalau kau bicara begitu Nandar, tidak perlu kau bilang begitu. Kenapa? Tidak perlu kau ngerti. Kau jelaskan saja, karena kalau ku bawa kau, benar nggak perawinya ini menurut kau sahih? Yakin sahih? Sahih. Sekarang ku buktikan, ini bukan sahih. Aku jawab dulu. Aku jawab dulu. Usah. Jawablah terus. Aku jawab dulu. Tadi. Ini. Aku jawab dulu. Jawablah, silakan. Makanya begini. Lihat. Bagaimana aku bisa mengatakan ini bukan hadis sahih? Tahu kalian kenapa kawan? Kan sudah kuajari kalian caranya. Mereka selalu mengagungkan tidak ada pertentangan di dalam ajaran Islam. Baik di Al-Quran, di hadis, dan segala macamnya. Gak ada pertentangan kawan. Kalau dia bertentangan artinya nggak sahih, ya. Maka cara melihatnya begini kawan, sederhana saja. Ini kita bagikan Sahih Bukhari tadi ya. Nah ini, kan ini sudah Sahih Bukhari 3 tadi ya. Ceritanya seginilah, ya. Kalau bisa dibilang ini nggak pala panjang ya, 1 lembar lah. Setelah itu kita buat di bawah ini kan ada Sahih Bukhari juga 4572 ya. Dan ingat di atas Yahya bin Bukair ya, dan berakhir di Aisyah. Ini ya perawinya si Aisyah, Yahya bin Bukair yang terakhir ya. Maka kita rujuklah Sahih Bukhari 4572. Kita lihat apa yang terjadi di Sahih Bukhari 4752 ya. Nah, ini. Nah, ini saya bagikan aja ya. Dia kalau diklik jadi terbuka 2. 4572. Yang pertama Yahya bin Bukair, ya. Paham ya kawan-kawan ya? Yang pertama Yahya bin Bukair, betul. Sama ya. Al-Laits. Nah, ini enggak ada ini. Di Sahih yang tadi Al-Laits. Oh, ada. Sabar. Aqwail, baru Qawail, Ibnu Syihab 4, Ibnu Syihab, bentar ya. Ada Urwah bin Uzair, coba Urwah. Enggak ada Urwah ya. Said bin Marwan ya. Urwah enggak ada ya. Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rismah
ya, Abu Salih. Tadi hanya 6 ya, sekarang ada 7. Abdullah sudah 8, Yunus bin Yazid 9, 10 Ibnu Syihab, Urwah bin Zair justru 11. Paham ya? Jadi 1 sampai 4 itu sama. Berbeda adalah 5. 5 itu harusnya Urwah bin Zair, tetapi Urwah bin Zair itu jadi 11 di sini. Baru Aisyah yang ke-12 ya. Paham kalian sekarang ya? Jadi kedua hadis itu, kalau dirunut karena ada perbedaan, maka tidak sahih juga itu kalau menurut palsu. Mana ada hadis yang sahih jadinya? Yahya bin Bukair Al-Laid sama Ukail sama Ibnu Syihab sama. Sampai sini sama ya. Urwah bin Uzair ini jadi nomor 15. Nomor 4 ini 5 tambah yang lainnya. Aisyah nomor di sini nomor 6. Di hadis satu lagi itu menjadi nomor 12. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, kita lanjutkan lagi apa sangkalan Sinandar. Bagaimana dia ingin lepas ya. Saya tidak kasih dia masuk ke Yesaya. Jeremia ya. Tata. Nah ini, baikkan audio. Dah, kita lanjut lagi ya. Ini ya, aku tuh nggak habis pikirnya kalau teman-teman berbicara hadis, dia nggak ngerti hadis. Ya memang ini telah menceritakan, ini namanya sanad ya, sanadnya. Jadi telah menceritakan Yahya bin Bukair berkata telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, kemudian dari Aisyah ya. Ibu. Nah, kawan-kawan, itulah usaha dia loh, untuk melarikan diri, maka saya lompat saja ke sini. Ini sudah masuk ke namanya saya pembuktian bahwa dia bilang tidak terjemahan segala macam. Kalau ada terjemahan itu berarti palsu kan ya kan? Silakan kau jawab tapi jangan lari ke Gracia Pelo. Oh iya ntar Gracia Pelo. Obat herbal telah digunakan. Ntar ya. Ada memang dia ketika ingin membahas dia lari ke Gracia Pelo. Urusannya apa coba kawan? Ya kan? Saya sedang berdiskusi dengan dia tidak bicara tentang Gracia Pelo ya. Dia lari ke Gracia Pelo. Karena sudah tidak mampu lagi menjawab kawan. Ya. Ketika saya minta hadis itu dibahas, dia nggak habis-habis dibahas dia kawan ya. Nggak sampai-sampai. Nah, akhirnya Sinandar ini marah. Dan dia akhirnya mulai mengepal-ngepal tangannya, memukul-mukul tangannya. Kalian mungkin sudah saksikannya, coba saya carikan dulu ketika dia mulai marah. Nah ini. Aku belum selesai menjawab. Aku sudahlah nggak bisa dilanjutkan. Ayo, tos dulu tos. Aku ini lari ke Galatia, tos. Tidak ya? Ya, menang. Nandar menang. Kasih kemenangan. Ya, hebat. Alhamdulillah, menang. Sip. Ya, siap. Ya, kelihatan sekali si Nandar tidak pernah menang debat dengan saya. Maka begitu saya katakan, Nandar menang, dia senang sekali. Hebat, menang, sip. Katanya Taweng sip. Yang kau pertontonkan kan memalukan sekali. Nandar. Aku tadi kan lari ke Galatia. Bang Rudi, Galatia itu nggak dikenal Allah SWT. Oke, ya gitu saudara. Nah, itu langsung aku di-kick-nya kawan-kawannya. Dia meng-kick aku, jadi aku hanya bisa di room. Memang ada suaranya, tetapi aku ada di room ya. Dia bilang kalau mau naik aja lagi. Kata dia kan, untuk apa naik lagi ya kawan-kawannya. Dia sudah emosi seperti itu ya kawan. Orang menjawab susah intervensi. Apa aku menjawab di sini ya? Kalau Bang Rudi mau masuk private chat ya. Nah, kalau mau masuk katanya private chat. Kan lucu kawan-kawan. Apa urusannya private chat itu ya? Kita kan sudah sepakat bahwa kita jual beli pukulannya, jual beli pertanyaan. Tetapi faktanya dia nggak siap kawannya. Nah inilah yang saya sering katakan. Ya mereka ini kalau sudah kelicikannya sudah tidak mampu menjawab. Mereka akan mengait-ngaitkan kepada orang lain. Mereka akan mengaitkan ke kitab Bible dan mengaitkan kepada pokoknya arah lain lah sih saja. Nah, inilah yang sangat perlu kita waspadai kawannya. Di dalam berdebat, perhatikan mereka ini. Kalau orang yang tidak terbiasa berdebat, begitu dia bilang apa kita ikut. Nah, begitu kita ikut dia senang, ya. Disitulah dia punya peluang. Tapi kalau tidak kita tolak. Saya nggak mau, saya bicara ini karena dia tadi sudah bertanya 1,5 jam ya, dan saya menjelaskan. Setelah itu ketika saya menjelaskan dibilangnya saya bertanya. Karena ada waktu itu saya bertanya, saya bilang oh sorry saya bukan bertanya. Posisi saya adalah menjelaskan ya, menjawab. Nah kawan-kawan
itulah debat saya dengan Sinandar tak bermutu. Jujur saya akui, itulah debat yang paling tidak bermutu. Kenapa? Karena Sinandar tidak bisa menjawab dari pandangan keislaman. Dikit-dikit lari ke Bible. Lari ke Biblenya pun itu dikit-dikit, tidak banyak-banyak ya. Tidak ada di Sahih Bukhari ayat 3 itu tidak ada bicara tentang nubuatan Khadijah berbicara tentang nubuatan Yeremia 29 ayat 12. Tak ada itu kawan. Yeremia apa Yesaya bilangnya 29 ayat 12. Enggak ada itu. Dia ngarang-ngarang. Sudah jelas kalimatnya tidak ada di situ Yeremia ya 29. Tetapi dia pintar. Dia ingin melarikan karena sudah tidak mampu lagi dia melihat kenyataan bahwa Warakalah penulis kitab Injil. Ya. Dan dia kan mengaitkan itu dengan Galatia 1 ayat 8, ya kan? Bahwa apabila ada yang mengabarkan Injil berbeda dengan apa yang kami kabarkan, terkutuklah dia ya, sekalipun itu malaikat. Kan itu awal pertanyaannya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan dulu mengenai ulasan tentang landar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Nanti malam saya akan mengajak kalian juga diskusi. Ya, ingat, saya akan selalu membawakan hal-hal baru yang misalnya kalian belum sempat terpikir, maka disitulah saya buka pikiran kalian ya kawan-kawan ya. Oke, jadikan ini hiburan alternatif di masa pandemi ini untuk kita menunggu-nunggu berlalunya semua kesusahan ini ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa nanti malam. Salam sang debater.